Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini akan memenuhi tugas praktikum akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Susneti Bertania Apip, SEMAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aulia Ramadanti dengan NIM 2020101494 semester 5 Apip. Jadi, materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu tentang penurunan nilai aset. Apa itu penurunan nilai aset? Penurunan nilai aset adalah ketika arus kas masa depan yang diharapkan lebih rendah dari jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan saat ini. Penurunan nilai aset tidak hanya terjadi pada aset tetap, tetapi juga pada aset tidak berwujud, termasuk persediaan dan goodwill yang penghasilannya tidak terbatas atau belum tersedia untuk digunakan. Penurunan nilai aset tidak harus dilakukan setiap bulan, seperti penyusutan, namun perusahaan umumnya menguji aset dasar untuk penurunan nilai pada setiap akhir tahun. Bagaimana terjadinya penurunan? Faktor yang menyebabkan penurunan nilai aset yaitu dikarenakan kerusakan fisik aset, perubahan hukum, atau usang akibat dihasilkannya inovasi teknologi terbaru yang mampu menggantikan aset yang dimiliki sehingga menyebabkan nilai aset menjadi turun. Penurunan nilai aset terjadi ketika nilai tercatat aset melebihi jumlah yang didapat atau diperoleh kembali. Hal ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk penurunan nilai suatu aset, kecuali aset yang muncul dari imbalan kerja, pinjaman yang diberikan, dan piutang. Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yang ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Persediaan. Perusahaan atau entitas harus membuat penilaian tersebut dengan membandingkan nilai buku setiap kelas persediaan dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jika persediaan mengalami penurunan nilai, selisih antara nilai buku dan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan diakui sebagai beban dalam laba rugi. Pemulihan penurunan nilai. Apakah penurunan aset dapat dipulihkan? Penurunan nilai tersebut dapat dipulihkan pada periode berikutnya. Pemulihan aset diukur berdasarkan nilai buku aset pada periode berjalan kecuali yang tidak mengalami penurunan nilai yang semuanya merupakan nilai buku pada periode berjalan. Jika keadaan sebelumnya menyebabkan hilangnya persediaan yang mengalami penurunan nilai, atau terdapat bukti yang jelas bahwa harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan telah meningkat sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi, maka entitas harus memulihkan jumlah kerugian penurunan nilai sebelumnya. Jadi, nilai tercatat yang baru adalah biaya perolehan dan harga penjualan dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan yang direvisi. Indikasi penurunan nilai aset. Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang diturunkan. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, tidak diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dalam penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset kemungkinan diturunkan nilainya, entitas harus memperhitungkan setidaknya indikasi-indikasi berikut. Yang pertama, selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal. Yang kedua, terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi.
teknologi, pasar, ekonomi, dan hukum di mana entitas beroperasi atau dalam pasar di mana aset tersebut diperuntukkan. Yang ketiga, tingkat suku bunga atau tingkat kembalian investasi pasar investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapasitas pasarnya. Baiklah, di sini ada rumus penurunan nilai aset, yaitu penurunan nilai aset sama dengan nilai sisa buku dikurangi RA, yaitu recoverable amount. Sebagai contoh, di sini ada PT Wijaya Transport adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik ya. Pada awal tahun 2019, pihak manajemen PT Wijaya Transport memutuskan untuk membeli 3 buah mobil transporter senilai 600 juta rupiah untuk keperluan pengiriman barang. Pada akhir tahun 2020, PT Wijaya melakukan evaluasi terhadap harga jual 3 buah mobil ini senilai 500 juta rupiah. Adapun biaya penjualan diperkirakan senilai 90 juta rupiah dengan nilai pakai aset sebesar 450 juta rupiah. Maka pertama-tama yang harus kita cari itu nilai sisa buku dan RA terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjawab ya. Diketahui nilai RA-nya sama dengan 500 juta dikurangi 90 juta rupiah dengan hasil 410 juta rupiah. Nilai sisa buku sama dengan nilai pakai aset ya. Jadi maka penurunan nilai aset sama dengan nilai sisa buku sama dengan nilai RA-nya. Jadi di sini ada 450 juta dikurangi 410 juta sama dengan penurunan nilai asetnya yaitu 40 juta rupiah. Baiklah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.